adik sekolah minggu, puji Tuhan, berjumpa lagi dengan Kak Leli saat pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita ambil sikap yang baik, sikap yang terbaik untuk memuji Tuhan. Biarlah kita mau sungguh-sungguh di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Saat pagi hari ini kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kami, setiap pujian yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kakak-kakak guru sekolah minggu yang melayani saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita mau memuji Tuhan, kita mau berterima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan yang menyertai seluruh kehidupan kita. Hanya karena kasih setia Tuhan, kita boleh ada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Pada saat pagi hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau bersorak-sorak untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik sekolah minggu, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan hatiku penuh nyanyian. Haleluya, semuanya kita bertepuk tangan.
hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dia Raja, Raja, Dia Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dia Raja. Haleluya. Puji Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau tabur firman Tuhan dalam hati kita agar kita menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam setiap hati kami. Biarlah firman-Mu boleh menyertai seluruh kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu, tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman, tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Sekali lagi kita katakan, tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Bentuk aku, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Bentuk aku, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semua adik-adik yang ada di rumah? Semuanya baik-baik? Apakah hari ini bersuka cita dalam beribadah online di rumah?
Tetap semangat ya adik-adik, sekalipun masih belum bisa datang ke sekolah minggu secara langsung, adik-adik masih bisa tetap belajar firman Tuhan dan memuji Tuhan dari rumah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Alkitab, tapi sebelumnya kakak mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Ayo kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami masih bisa memuji-Mu Tuhan, dan kami mau belajar tentang firman-Mu. Tolong Roh Kudus untuk setiap kami diberikan hikmat dan pengertian untuk menjadi anak-anak yang siap mendengarkan dan juga anak-anak yang siap untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar lagi tentang buah roh. Buah roh dari sebelum-sebelumnya ada penguasaan diri, ada damai sejahtera, ada sukacita. Hari ini kita akan belajar satu lagi tentang buah roh yang terdiri dari 9 itu. Masih ingat ya apa saja? Dan hari ini kakak akan mengajak kita belajar tentang kesabaran. Yuk semuanya sama-sama ikuti gerakan kakak. Kesabaran. Apa? Kesabaran. Nah, kenapa kok kakak pakai tangannya seperti ini? Karena kesabaran bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga kita harus bisa bersabar untuk orang lain atau orang di sekitar kita. Jadi katakanlah kesabaran. Jadi kita sabar dan juga sabar terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, kakak akan mengajak kita membaca di satu ayat di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai 13. Kolose dalam Perjanjian Baru, pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ke-13. Kakak membacakan, adik-adik juga membaca dari rumah ya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Lanjut ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Semua katakan kesabaran. Nah, di ayat ini di sana ditulis bagaimana kalau kita mau menjadi anak Tuhan, anak yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa sembarangan. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita, Tuhan memberkati hidup kita, namun Tuhan Yesus juga mengajarkan supaya menjadi anak-anak Tuhan yang tidak boleh sembarangan. Sembarangan di sini artinya kita harus punya belas kasihan, kita harus punya kemurahan, kita harus mempunyai kerendahan hati, kita harus lemah lembut dan juga sabar. Nah, ini juga yang diinginkan Tuhan kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan. Lalu sebenarnya apa sih? Kenapa sih kita harus belajar sabar? Karena yang pertama, Tuhan Yesus adalah Allah yang sabar. Firman Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Allah adalah Allah yang maha kasih, maha pemurah dan panjang sabar. Tidak hanya ditulis Allah itu sabar, tapi di sana ditulis panjang sabar. Artinya panjangnya tidak terbatas. Sampai mana batasnya? Tidak ada. Jadi Allah itu adalah Allah yang sabar. Makanya kita harus belajar sabar, karena yang menciptakan kita adalah pribadi yang sabar. Makanya kita jadi anak-anaknya juga harus ikut sabar. Nah, kakak akan memberikan contoh, kakak akan memberikan kisah. Kalau misalkan kita lagi tiba-tiba jalan di perpustakaan, atau kita tiba-tiba lewat di mana ada buku yang jatuh nih, mau jatuh, atau ada rak buku yang mau jatuh. Nah, tangan kita tahu bahwa itu akan menimpa kita dan akan mencelakakan kita. Pasti tangan kita akan menahan, jangan sampai terkena kita. Dan biasanya menahannya pasti sekuat tenaga. Atau contohnya kalau misalkan adik-adik suka ke hutan atau suka berkelana kemana aja, biasanya suka mendorong kayu yang berat, atau ada yang pernah mendorong mobil di rumah karena mobilnya mogok atau motornya mogok. Nah, kalau kita mendorong atau
pasti sekuat tenaga. Seperti juga kalau misalkan kita mau tertimpa rak buku atau tertimpa satu benda yang kita tahu akan melukai kita akan menahan sekuat tenaga. Jangan sampai jatuh kena aku. Ayo, kita harus tahan kuat tenaga. Terus kita teriak, tolong ma, pa, tolong nih. Ini mau menimpa kita nih, mau menimpa aku. Nah, terus mama papa membantu supaya tidak tertimpa. Nah, kita menahannya pasti dengan sakit, dengan sekuat tenaga. Kalau misalkan kita lepas pasti tertimpa dan kita akan sakit. Nah, adik-adik, sabar di sini adalah menahan. Coba semua sama-sama katakan dari rumah, menahan. Menahan itu nggak enak, seperti yang tadi kakak contohkan. Kita menahan sesuatu yang akan jatuh menimpa kita, atau misalkan atap rumah yang mau runtuh, mengerikan. Atau misalkan ada barang waktu kita tidur, tiba-tiba barangnya ini mau ambruk, lemarinya mau ambruk, kita akan menahan supaya jangan sampai jatuh, supaya tidak terkena kita dan jangan sampai semuanya jatuh. Nanti akhirnya kalau misalkan ada barang-barang di dalamnya jadi pecah atau berhamburan. Nah, kita menahan sekuat tenaga. Nah, seperti itulah adik-adik, sabar. Sabar itu artinya juga menahan. Apa saja yang ditahan? Ayo, semua bisa sebutkan dari rumah. Kira-kira apa saja yang ditahan? Marah, jengkel, kecewa, emosi. Apalagi yang ditahan? Kesal hati, ngamuk, ngambek. Nah, itu semua ditahan. Tentunya waktu kita menahan pasti sekuat tenaga. Dan itu gak enak rasanya. Karena kita menolak atau kita tidak menerima itu. Kita menolak, aku gak mau marah, aku gak mau jengkel. Padahal kita pingin marah. Kita tidak adil misalkan. Mama papa gak adil. Bagi kita gak adil. Waktu beli pizza, kenapa adik yang dikasih lebih besar? Aku gak adil. Nah, kita jengkel, kita emosi, kita marah. Kita gak sabar. Nah, kita mau menahan supaya gak marah itu sulit adik-adik. Kita seperti menahan supaya barang ini gak tertimpa kita. Itu sakit, kita berat. Kita harus sekuat tenaga. Nah, sama seperti itu. Kalau kita mau sabar, ada sesuatu yang harus ditahan. Mau emosi, katakan tahan. Nah, mau marah, tahan. Mau kecewa, tahan. Mau jengkel, mau kesal, mau ngambek, mau marah, tahan. Katakan semua, tahan. Tahan diri, juga tahan untuk orang lain. Tahan. Coba mana tangannya? Semua dari rumah katakan, tahan. Nah, kita menahan itu semua. Tentunya dalam menahan itu gak mudah. Berat. Pasti kita melelahkan, jengkel. Kita merasa, Nah, tapi ketika adik-adik barang yang tertimpa itu kita bisa menahan. Jangan sampai jatuh. Kita tidak akan menjadi terluka, kita baik-baik saja, dan tidak ada barang-barang yang jatuh berhamburan sampai rusak atau pecah. Semuanya akan kembali seperti semula. Kita baik-baik saja. Nah, sama seperti itu adik-adik, ketika adik-adik dan kakak belajar untuk sabar, kita menahan untuk nggak marah, menahan untuk nggak mangkel, menahan untuk nggak emosi, menahan untuk nggak ngambek, dan semuanya itu kita buang, kita tahan. Kita akan baik-baik saja. Kita akan tidak terluka apapun. Tapi kalau kita sudah marah, kita jengkel, kita kecewa, nanti kita membalas, kita merampas kembali. Mau mama gak adil, aku gak mau. Mama jadi terluka karena kita marah. Kita marah sama teman. Kita maki-maki teman, kamu ini gini, gak bisa. Nah, teman-teman juga terluka, kita juga jadi terluka hatinya. Nanti lama sembuhnya. Kita mesti harus meminta maaf, kita harus jengkel, kita harus diam-diam sama teman kalau ketemu nggak nyapa. Nah, ini kalau kita nggak sabar. Tapi kalau kita belajar sabar, walaupun menahannya itu nggak enak rasanya, untuk menahan nggak marah, menahan nggak emosi, menahan nggak jengkel, walaupun itu berat, tapi kita melakukannya sekuat tenaga untuk nggak mau marah, nggak mau jengkel, nggak mau kesal. Kita baik-baik saja. Teman kita, orang-orang di sekitar kita tidak ada yang terluka. Semuanya akan baik-baik saja. Walaupun berat, tapi semuanya akan menjadi baik. Nah, adik-adik, memang melakukan firman Tuhan, apalagi perintah Tuhan tidaklah mudah. Tapi Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan contoh dan teladan bagi kita bahwa Allah
adalah panjang sabar. Kita anaknya juga harus bersabar, tahan. Ya, semua kalau lagi mau marah, lagi jengkel katakan tahan, tahan. Ya, kalau misalkan mau kecewa, mau kesal, mau nangis, tahan. Jangan sampai kesal hati terus berbuat dosa, marah, membenci, gak mau menyapa, gak mau berteman. Nah, ini bukanlah sikap dan perbuatan yang baik. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bersabar. Seperti Tuhan Yesus dan juga Rasul Paulus dalam Alkitab mencatat bahwa kita harus bersabar. Bukan hanya bersabar terhadap orang lain, juga bersabar terhadap diri sendiri. Waktu kita waktu ada sesuatu hal yang membuat kita marah, emosi, kita bukan hanya sabar terhadap orang lain, juga terhadap diri sendiri. Jangan sampai kita melakukan tindakan yang tidak baik atau perbuatan yang tidak baik. Kita semua sama-sama menahan dan menolak itu semua. Kita menolak semua hal-hal yang datang yang membuat kita menjadi tidak sabar. Nah, pertanyaannya kakak, pada saat pagi hari ini, apakah adik-adik mau menjadi anak yang sabar? Walaupun untuk sabar itu berat, kita harus menahan semua yang gak enak itu, tetapi kita akan mendapatkan buahnya. Orang tidak akan terluka karena kita, orang menjadi baik-baik, dan kita juga akan baik-baik saja. Nah, hari ini adik-adik, dalam tokoh Alkitab mencatat semua bahwa tokoh-tokoh Alkitab ini belajar sabar. Tidak ada yang bisa sabar 100% kecuali Allah, kecuali Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memang pribadi yang sempurna, yang memiliki kesabaran yang utuh, yang penuh. Kalau kita ciptaannya manusia, juga tokoh-tokoh di Alkitab, semua pernah tidak sabar. Contohnya Raja Daud. Raja Daud juga pernah marah. Raja Daud pernah membunuh. Raja Daud pernah cemburu, pernah emosi. Juga tokoh Alkitab siapa ya? Ayo, siapa lagi? Rasul Paulus juga pernah marah. Tapi semuanya belajar untuk bersabar. Semuanya sama-sama ikuti kakak. Kesabaran. Yuk sama-sama. Kesabaran. Sabar untuk diri sendiri, juga sabar untuk orang lain. Jadi kalau misalkan mau marah, mau kecewa, mau jengkel, datang nih, tahan dengan tenaga dalam sekuat tenaga. Nah, kita menolak itu semua. Amin adik-adik. Kita belajar seperti pribadi Tuhan Yesus yang panjang sabar, penuh kasih, murah hati, dan semuanya. Maka kita menjadi anak-anak yang memiliki buah roh yang terus berbuah. Kita menjadi berkat. Kalau kita emosi marah, teman lihatnya, rajin ke gereja tapi kok suka marah-marah. Nah, kalau kita misalkan menjadi anak-anak Tuhan yang bisa bersabar, kita menjadi berkat buat teman-teman kita di sekitar kita. Oh, si Budi ini, dia kalau dilukai dia sabar sekali. Dia diam, dia tidak melakukan pembalasan. Dia mau memaafkan, dia mau berteman lagi sama yang menyakiti. Nah, kita jadi berkat dan hidup kita jadi berbuah, dan berbuah. Amin. Hari ini kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Jangan lupa adik-adik terus membaca dan belajar Alkitab. Dan terus rajin membaca Alkitab supaya kita terus menjadi anak-anak yang berbuah. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini, pagi ini kami belajar bagaimana kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang sabar. Walaupun menjadi anak Tuhan yang sabar itu tidak mudah, kami percaya bahwa Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan untuk kami boleh melakukan. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah, terus berbuah dan menjadi anak-anak Tuhan yang terus menjadi berkat. Tolong kami Tuhan supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman, kami menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, kami menjadi anak-anak yang begitu mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang panjang sabar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.